sebetulnya krisis yang sekarang ini dia yang kena bukan cuman rakyat kecil yang nggak bisa beli basic needs-nya lagi. Juga sebetulnya orang yang punya uang, yang keinginan buat belanja akhirnya tertahan itu, maka dia frustrasi. Benar. Misalnya Victoria's Secret tutup, betul, betul. Chanel tutup, betul. Siapa lagi itu, Hermes tutup, betul, gitu. Betul. Nah orang kaya di sini yang punya duit kan dia kesel juga mau belanja nggak bisa, jadi mesti frustrasi ini udah gabung dari yang elit sampai yang di bawah. Yang di bawah frustrasi karena nggak punya uang untuk beli, yang di atas frustrasi punya uang tapi nggak ada barang mewah yang mau dibeli kan. Iya Mbak, minggu lalu kan kita janjian lunch ya Mbak ya, janjian 12:30, terus tiba-tiba saya reconfirm jam 12, reconfirm sebelumnya, kata Mbak Yani, ini bisa lebih cepet nih, peserta rapat kusut lagi rapat sama teman-teman pengusaha ya Mbak ya, pengen tahu nih kita Mbak, jadi apa kabarnya pengusaha zaman COVID kemarin, kemudian zaman PSBB kan, PSBB itu pasca PSBB selama new normal. Karena kan si pengusaha itu kan ya dia nggak boleh nge-lay off pegawainya. Jadi salah satu pihak yang agak terjepit kalau menurut saya gitu kan selama pandemi ini. Tapi juga apa ada bantuan dari pemerintah, apa gimana. Karena kalau saya lihat di kuartal 1 saya baca itu pertumbuhan ekonomi cuma 3% jauh dari target ya. Terus apalagi PSBB mungkin kuartal kedua belum tahu sih datanya, pasti lebih turun lagi. Minus sudah ya. Oh my God. Nah itu pengen cerita nih dari Mbak Yani sebagai pengusaha gitu loh. Apalagi bocoran dari ruang rapat. Bocoran dari ruang rapat yang tadi. Yang jelas gini, rapat pleno di bulan lalu itu mukanya saya bilang kusut gitu, istilah anak-anak ini kusut gitu, kusut mau yang kecil mau yang besar, ada yang lucu gitu. Yang lucu gini, saya kebetulan ketua umum HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, saya juga wakil ketua Kadin. Nah Kadin tuh ngiri gitu, ini gimana sih nih yang kecil aja nih pemerintah merhatiin gitu. Begitu masuk di HIPI bilang, kita nih bagaimana, kita udah mati, udah habis gitu. Terus nggak ada bantuan sama sekali, mau restructure aja kok lambat banget gitu. Jadi yang betul yang mana, berarti kan dua-duanya nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah itu satu gambaran aja kelihatan. Terus di sisi lain juga kita memang dari awal mengajukan gitu. Ini kayaknya kita memang melihat gini, bahwa panglimanya ini tetap kesehatan gitu. Jadi pengusaha apapun mau kerja kayak apapun, kalau tidak dibenahi kesehatannya, ini bakalan napas kita panjang. Sufferingnya, kena masalahnya tuh lebih lama. Jadi yang kita minta dari pertama dan sampai sekarang, tolong dibenahi dulu soal kesehatannya gitu. Jadi misalnya tesnya diperbanyak gitu, tracingnya diperbanyak gitu, biar lebih bisa ngelihat. Nah ini enak di kesehatan kan agak lambat. Nah tapi at the same time kan pemerintah udah, kalau DKI udah ada PSBB, kemudian ada transisi, mulai usaha. Mulai usaha itu kan cuma 50% gitu, boleh. Nah artinya apa? Bahwa tenaga kerjanya, space-nya harus dibuat jarak gitu, terus gantian gitu. New normal nih ya? Di new normal nih gitu. Enggak, transisi masih. Belum new normal. Belum. Ini masa transisinya. Nah kalau setengah-setengah begitu, berarti orangnya setengah, pengeluarannya kan pasti penuh. Pendapatannya kan minimal udah bagus, maksimum tuh kalau setengah. Nah, akibatnya apa? Belum lagi pada saat seperti itu, memang sih betul keluarin SE, menteri dan sebagainya, maksudnya bagus untuk kesehatan. Tapi itu beban gitu. Misalnya SE Menteri Perdagangan yang bilang bahwa harus ada tes gitu. Tes PCR, mending rapid 300.000, PCR 1,8, swab tuh kan 1,5 sampai 1,8. Kalau 100 pegawainya, kosnya lagi kan untuk bikin tes.
Nah, kita kan bersaing sama tetangga-tetangga kita. Di tetangga kita untuk PCR kita setuju aja, tapi itu subsidi pemerintah dong. Karena ini kan masyarakatnya yang tanggung jawab itu bukannya hanya pengusaha. Tapi Ini betul disubsidi PCR swab. oh iya, Oh. PCR kalau di saya subsidi, jangankan PCR. Untuk memulai usaha kecil menengah itu langsung aja, pokoknya pengusaha kecil menengah langsung dapat uang gitu untuk memulai usahanya lagi. Thailand lakukan itu. Nggak usah deh sampai ke Amerika, sampai ke Jepang gitu. Thailand. Nah, kita boro-boro gitu. Oh, jadi tadi yang disubsidi bukan pengusaha kita, saya pikir pengusaha kita. Pengusaha kita belum disubsidi. Aduh, masih jauh. Kirain tadi. Nggak usah untuk restructuring aja ke bank itu aturannya panjang, ada tutir gitu. Belum lagi kalau kita punya masih plafon kredit sama bank juga belum tentu dicairin. Padahal setelah 3 bulan nggak kerja kan untuk memulai lagi kita mesti butuh modal kerja. Kalau UKM yang penghasilannya harian kan berat. Yang UKM tuh ada yang harian, ada yang bulan, nasibnya gitu. Kalau hari ini nggak yang kecil nih, yang mikro. Hari ini nggak dagangan, nggak punya duit besok. Ada yang seminggu bisa, ada yang sebulan. Yang menengah maksimum 3 bulan. 3 bulan tutup, selesai sudah. Jadi tingkat pengangguran kalau laporan dari Menaker cuma 3 juta, saya sih ngeliat mungkin sekarang ini udah bisa 10 juta. Iya, itu selalu mesti dianggap begitu. Karena statistiknya ujung-ujungnya seolah-olah mau bikin gak ada problem, padahal datanya sendiri udah masalah. Iya. Itu. Ada yang bilang data kita tuh cuma 45% yang benar. Gak ada yang peduli, gak ada yang percaya kan. Semua data. Ya. Investor asing Kita nggak punya percaya. persoalan data. Ada satu guru besar dari IPB pernah bicara itu. Jadi ngambil keputusan dengan data yang palsu atau yang dimanipulasi itu. Ya mungkin itu dasarnya juga Presiden marah-marah karena data yang masuk kemarin ke dia kacau kan. Saya baca koran akhirnya ketahuan bahwa dana kesehatan itu belum diturunkan oleh Menteri Keuangan itu. Padahal Presiden udah marah-marahin si Terawan. Nasib Terawan ya. Kan itu artinya Sri Mulyani lagi ngeprank Presiden kan. Jadi gitulah. Jadi dana relaksasi itu justru bikin stres UKM jadinya kan karena prosedur yang panjang lebar. Nah kalau perusahaan besar mah gampang, ada lobby di situ dia ngantri aja kan, ngelapor bahwa defisit sekian, coba ikuti gaya Perancis, Eropa, langsung kasih tahu kita defisit begini, negara langsung kasih itu. Jadi kira-kira begitu mau diuji, mau diikuti. Tapi dia pakai lobby politik, bukan lobby real keadaan ekonominya. Jadi pengusaha besar yang udah yang sebetulnya udah berdarah-darah sebetulnya sebelum COVID, lalu cari alasan buat ngantri di depan kasir negara supaya dapat dana Ada yang relaksasi. memanfaatkan juga begitu. Termasuk misalnya BUMN yang Oh, iya, itu yang dibantu paling- padahal kan nggak fair juga. Dia berdarah-darahnya sebelum COVID. sebelum Kenapa COVID dia berdarah. duluan yang dibantu gitu. Tapi Nggak kecil fair itu. juga. Kebijakan itu yang salah ya, maksudnya bukan nggak tepat gitu ya. Kenapa BUMN dibantu duluan? Bahwa Gitu. ya Padahal UMN Iya, itu tahu. maksudnya mesti Iya, karena moral hazard ada di situ. Supaya ada yang masuk kantong kanan yang benar, yang diaudit, ada yang nggak diaudit kan. Kan undang-undangnya memungkinkan kantong kiri nggak diaudit kan, nggak kena kriminalisasi kan. Jadi selalu begitu tuh. oh Perpu mengizinkan itu. Jadi ya udah mumpungisme ya nyolong deh udah kan begitu gampangnya. Tapi saya mau lihat satu hal bahwa sebetulnya krisis yang sekarang ini dia yang kena bukan cuman rakyat kecil yang nggak bisa beli ya basic needs-nya lagi itu. Juga sebetulnya seorang yang punya uang yang keinginan buat belanja akhirnya tertahan itu, maka dia frustrasi. benar Misalnya benar Victoria's Secret tutup, betul betul Chanel tutup, betul siapa lagi itu Hermes tutup gitu. betul betul. Nah orang kaya di sini yang punya duit kan dia kesel juga mau belanja nggak bisa. Jadi mesti frustrasi ini udah gabung dari yang Iya, elit benar. sampai yang di bawah. Yang di bawah frustrasi karena nggak punya uang untuk beli, yang di atas frustrasi punya uang tapi nggak ada barang mewah yang mau dibeli kan.
gitu. Dan mereka sama-sama nonton, ada orang marah-marah pakai teks itu kan, jadi bingung juga, dua-duanya bingung tuh. Nah pemerintah cari cara pintas, kayak sepeda itu ntar dipajakin nih sepeda gue, coba lo lihat. Nah itu yang menurut saya Kan ini aneh juga ya. Aduh, padahal kita mau sehat, terus dianjurkan naik sepeda, tiba-tiba sepeda di mau dipajakin kan, aduh nggak pas banget gitu loh. alasannya apa sih, itu barang mewah ya. Ya barang mewah gimana, yang pakai Brompton tuh, kalau dia Iya, bilang berapa Brompton, cuma berapa orang? Tapi oke Nggak lah, sampai itu kan yang 1%. menengah, Mbak. Tapi yang apa, kebijakan-kebijakan yang apa namanya, yang menyentuh rakyat langsung, seperti misalnya BPJS, padahal sudah ditolak oleh Mahkamah Agung kan. Tapi kenapa MK. masih tetap naik? Mahkamah Konstitusi batalin. MK. Mahkamah Konstitusi ya. Kenapa tetap naik per 1 Juli, per 2 Juli kemarin sudah naik BPJS. Itu loh ya. Jadi maksudnya selama pandemi ini rakyat itu tuh dibikin bingung, belum lagi kemarin listrik tiba-tiba serentak sampai sekarang nggak tahu, saya juga kena. Itu kan paradoksnya, presiden bilang demi 260 juta saya pertaruhkan reputasi saya. Minta aja mau bikin kebijakan apa. Lah yang BPJS itu juga 260 juta yang menderita karena nggak bisa bayar iuran kan. Jadi selalu ada kontradiksi di kepala presiden itu. Sepeda dianggap barang mewah, dikasih pajak. Kapal pesiar sekarang import nggak dikasih pajak tuh supaya pariwisata naik. Kan terbalik-balik kan, kalau beli yacht hari ini nggak ada tuh pajak karena dianggap itu untuk menaikkan pariwisata. Padahal ya siapa yang mau datang ke Indonesia, negara-negara justru kasih travel warning dalam bentuk pariwisata, jangan kunjungi Indonesia. Jadi kepanikan itu sebetulnya tuh, apa aja mau diambil. Iya, sebenarnya kayak pajak ya. Pajak tuh jangan ngambil dari pajak sepeda, pajak nikel. Ya itu Tapi emang banyak jaggernya. Ya, kemampuan pemerintah harus ngomong sama jaggernya. Nikel itu kalau dipajakin ya akan lebih banyak buat kita gitu. Tapi kan nikel masih loose gitu. Ada beberapa yang belum kena gitu loh. Dan yang Ngapain mengambil pajak sepeda yang seperak 2 perak gitu loh? Kayak gitu-gitu kan aneh ya. Harusnya memang ya apa ya, yang menteri-menterinya harus kreatif di masa begini, dan tapi mesti ngerti gitu loh. Rakyat nih udah susah, jangan lagi ditambah-tambah lagi pengeluaran. Banyak kebijakan yang keluar yang nambah beban rakyat, yang nggak tepat momennya. Mau rakyat, mau pengusaha kecil, mau pengusaha menengah, hari ini semua kita terkena imbas gitu. Bensin belum turun. Iya, nggak turun-turun. Padahal kalau naik langsung penyesuaian. Iya. Kalau turun nggak penyesuaian ya. Itu persoalan apa tuh. namanya itu ya, dia nggak ada kreativitas buat nyari duit kan, jadi apa yang di depan mata aja dipajak. Itu kayak dulu di Perancis, abad-abad 17-18 itu, Perancis itu bangkrut karena dia perang kemana-mana itu. Maka si rajanya suruh salah satu menteri itu namanya Etienne Silhouette. Etienne Silhouette. Kerjaan si menteri itu, menteri perpajakan, dia keliling kampung, masuk keluar kota, dia cari siapa yang bisa dipajakin. Lama-lama udah habis tuh. Maka dia bikin aturan, dia lihat kalau ada pintu rumah yang kelihatan mengkilap, dikasih pajak. Pajak pintu rumah, bayangin aja tuh. Kalau ada sandal yang di depan rumah itu, dia lihat, oh ini masih baru, dipajakin semua. Jadi semua dipajakin. Saking keselnya pers, kelakuan si menteri ini, kalau dia digambarin di surat kabar, dia cuma dikasih siluet. Jadi dari nama siluet kita kenal yang karena kesel dikira hitam putih itu. Ya, dari situ istilah siluet. Nah sekarang kita mau tahu siapa menteri yang bakal digambarin siluet. Udah tahu sih. Atau rajanya sendiri yang kita gambar siluet. Siluet kalau bikin siluet kan udah pernah kan, yang hidung panjang itu kan, Cak. Gitu kira-kira. Wiwi. Iya sih, emang dan mestinya. Suryani. Beri kami surya. Sayang hari ini nggak ada matahari ya. Lupa ya, padahal tadi kita nyari di tempat lain. Udah.
dapat nih kameranya bagus. Negeri dah. Iya, tapi emang mestinya ya kreativitas tuh mestinya muncul dalam keadaan begini. Gitu, kreativitas tuh muncul untuk misalnya kan hari ini kalau sumber pemasukan dari pemerintah kan pajak Yes. atau Dasarnya. investasi kan gitu. Nah, investasi sekarang mestinya kayak Jepang, Amerika itu kan kasih bonus yang mereka mau keluar Iya. dari Cina. Harusnya kita nangkep itu. Atau pajak nih, pajak udah mati, banyak pajak yang masih ada peluang yang mestinya dicari, bukannya rakyat. Kalau rakyat tutup mata lah, dibantuin rakyat hari ini mestinya. Ntar bisa kena ini, Mbak Yani itu nanti pajak stick golf itu. Iya. Karena barang mewah. Barang mewah. Sehat kita. Daripada pajak sepeda, lebih make sense pajak. Tapi satu waktu Ya nanti mungkin ini informasi marah enak aja. nggak mungkin informasi sepeda Brompton. Nah ini kan berarti informasinya yang didapat nggak sempurna. Brompton tuh cuma berapa persen sih orang Indonesia yang punya gitu? Nggak Data sampai lagi, setengah persen. data lagi kan. Balik lagi data. Atau cuma denger gosip, denger Iya. ini tanpa ngelihat data di lapangan. Oh ini pajekin gitu loh. Karena ini paling cuma 5-10 orang kali yang punya Brompton yang harganya 30-40 juta. Selebihnya sepeda paling 1 juta. Di pasar rumput tuh saya beli sepeda cuma 500.000. Kasihan banget. ini sepeda gue racik sendiri nih. Tuh. Iya. Namanya bukan Brompton, Brongsong. Nah kalau kita mau nganjurin rakyat, padahal gini loh, di masa COVID ini harusnya ini kesempatan kita untuk mengajarkan masyarakat kita untuk hidup sehat kan. Cuci tangan, olahraga, makan yang bagus. Olahraga salah satunya misalnya ke kantor pakai sepeda. Kalau sekarang sepedanya dipajakin gimana? Orang nggak pada mau naik sepeda. Susah dong. Beda ya kalau misalnya kita dengar dari, ya maksudnya oke lah Jerman negaranya kaya. Kalau kita dengar pengusaha menengahnya dikasih pinjaman sangat lunak, bahkan dikasih dulu. Nggak usah Jerman deh, Thailand. Iya. Di Thailand tingkat kecerdasannya kurang lebih sama kita kan. Terus ekonominya juga. Tapi itu dibantu beneran. Suatu waktu nanti orang pakai masker pun dipajakin tuh. Pajak masker. Jangan Jadi sampai kepanikan lah. pemerintah Iya. begitu. Dia nggak punya akal untuk nalangin bolong APBD, APBN segala macam, shortfall pajak dan proyeksi akan naik 6% segala macam. Jadi panik sendiri kan. Padahal dari awal udah kelihatan potensi ini kan dari awal kita udah deteksi bahwa ini akan kejebak di situ tuh. Karena gagasan utama presiden adalah bangun infrastruktur melalui utang kan itu. Ya. Simple orang. Dan kalau kita lihat memang infrastrukturnya juga costly, harganya kan di atas harga rata-rata gitu. Jadi bukannya efisien, yang penting bangun gitu. Oke bangun. Dan infrastruktur itu kalau telat dibangun memang nggak bagus buat ekonomi. Tapi terlalu cepat Iya. buang-buang uang. Coba kita lihat banyak infrastruktur yang dibangun hanya dipakai cuma seketika, habis itu Nggak. jadi barang rongsokan. Karena Itu terlalu makanya itu yang cepat. saya pengen tanya, katanya banyak infrastruktur yang udah dibangun dengan biaya yang tinggi terus mangkrak, belum lagi yang dibangun mangkrak terus tiba-tiba ya contohnya aja kereta cepat katanya, jadi dia balik lagi minta Jepang untuk Sebenarnya kalau hitung-hitungan dari awal saya nggak ngelihat kereta cepat tuh sesuatu yang urgent. Untuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu bukan sesuatu yang urgent udah untuk ada dibangun. kan, yang ada sekarang udah cukup ya. Dari yang sekarang ada udah cukup sebenarnya. Iya. Jalan darat, kereta itu gitu. Bukan sesuatu yang punya nilai tambah ekonomi. Nah, Gitu. tapi ya itu dia, jadi kenapa gitu loh. Kan orang pakai kereta cepat, dia mau apa? Dia mau ke factory outlet apa? Kan kalau dia bisnis Iya. mau dia nggak pakai kereta juga. Betul. Naik mobil 2 Iya. jam udah nyampe. Dan apalagi tambahan tol masih bagus Iya. juga. Ya. Jadi buat apa gitu. Nah Ini itu pamer aja kan. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena Pak Jokowi ingin ninggalin legacy bahwa dia pernah bikin Indonesia melompat
infrastrukturnya. Seolah-olah kita kalau kereta udah cepat maka otaknya juga bakal cepat gitu. Padahal problem kita adalah otaknya lambat, mau naik kereta cepat tetap lambat mikirnya kan. Dan yang lebih parah lagi, Bung Rocky, infrastruktur itu cara berpikirnya di Jawa untuk kondisi seluruh Indonesia. Misalnya kesenjangan tetap jadi. Iya, misalnya kayak di Kalimantan, di Papua, apa yang dibangun infrastruktur harusnya jalan darat, kan harusnya kepulauan tol laut. Saya pernah punya usaha di Kalimantan. Itu kalau jalan darat yang dibangun mahal, biayanya juga mahal. Untuk ngangkut barang, satu truk itu hanya bisa 20 ton. Ngangkut dari misalnya dari Butan lah, mau dibawa ke pelabuhan kecilnya. Gitu. Pelabuhannya usaha di sana, pelabuhan kita mesti bikin sendiri, mesti bangun sendiri, ngangkut pakai itu. Kalau kita ngangkut pakai tongkang sungai yang 8 meter dalamnya, itu sekali angkut tongkang kecil 3.500 ton. Lebih murah kan? Kenapa nggak air sungai dijadiin untuk transportasi daratnya? Murah lagi ongkosnya. Tinggal gali aja, diperbanyak pelabuhan-pelabuhan untuk masyarakat, untuk umum. Terus pengiriman dari Kalimantan ke Surabaya lebih murah. Ngangkut untuk masyarakat juga lebih murah antar pulau daripada pakai darat. Darat mahal sekali biayanya per kilometer berapa, ongkosnya juga mahal. Nah kita masih berpikirnya coba lihat, bangun juga di Papua jalan darat. Papua monyet aja nggak lewat setelah 2 minggu dia langsung jadi hutan lagi tuh karena nggak ada yang lewat. Iya nggak ada yang lewat. LRT yang di Palembang itu ya? Iya. Nah itu kecepatan. Balik lagi emang infrastruktur tuh mesti pas gitu. Nah, kalau misalnya bangun infrastruktur untuk merangsang ekonomi, nyatanya kan nggak juga akhirnya. Infrastruktur yang dibangun untuk ngangkut barang, karena bayarnya mahal kan orang nggak lewat juga akhirnya. Iya, itu soal bird's eye view itu, helicopter view buat lihat problem satu kali kan. Tapi mata ini yang di ujung nggak dihitung karena langsung anggap yang di depan ini bakal jadi headline tuh. Begitu digunting pita, udah jadi berita, lalu presiden nabung gunting pitanya doang itu. Lama-lama guntingnya habis pakai gunting kuku. Lebih ke short term untuk pencitraan, gitu kan? Short term, aduh kasihan banget, berarti rakyat yang menderita. Nah uang kan habis, dan dananya bukan dana dari pajak lagi, dana pinjaman lagi. Dan bunganya bunga tinggi, bunga pasar, itu masalah lagi. Dulu zaman Pak Harto, bukan saya pencinta Pak Harto, untuk pembangunan begini, ini kan G2G, bunganya kan bunga murah. Kita nih nggak pernah dengar bunga murah loh. Bunga-bunga pasar 8%, 7%. Yang nanggung siapa? Ya lepas dari krediturnya menganggap bahwa kalian bermasalah, karena itu kita kasih bunga tinggi. Tapi kita terima itu sebagai fakta, padahal bisa dilobi dengan jual prospek. Gitu kan. Betul. Ya udah nggak ada yang bisa diharapkan memberi cahaya baru pada arah bangsa ini. Karena itu ya outputnya marah-marah presiden. Padahal saya anggap dia mau reshuffle, ya reshuffle siapa yang mau ganti? Kan kemarin kan waktu Presiden Jokowi pamerkan kabinetnya di depan istana kan perintahnya adalah bersatu, perkuat, dan kita akan maju secepat-cepatnya. Berjajarlah menteri-menteri itu kayak penguin dijajarin kan hitam putih kan tuh. Ini parade penguin ini. Sekarang dia marah-marah sendiri tuh. Mau ganti dengan siapa? Kan dia mesti marahin ketua partai yang kirimin menterinya kan, bukan menterinya yang disalahin. Wong dia dapat dari partai kok. Sekarang dia mau reshuffle. Betul. Itu kayak reshuffle tapi nanti ambil dari partai juga. Problemnya sama. Nah itu yang saya agak kecewa. Padahal di awal kan Pak Jokowi bilang, tidak ada. Saya nothing tulus. Ini periode kedua saya. Nggak ada transaksi dengan partai. Kita mau ambil yang profesional. Begitu kita lihat, ampun. Saya begitu ngelihat wajah-wajah yang muncul gitu, minimal yang di ekonomi. Wah ini al kaput nih. Tuh. Kayaknya kurang ahli ekonomi, tapi itu. Aduh, Dugi datang di Kadin ngobrol gitu, bicara soal ini pakai teks. Bagaimana? Aduh, saya bilang ini nggak ngerti nih.
Menteri itu jabatan politik yang dia sudah well informed, segala macam detail ada di kepalanya tuh. Iya. Kalau dia masih buka-buka, itu artinya barusan dari pagi disodorin sama asistennya. Dan itu data yang asal-asalan, mungkin diambil di Wikipedia datanya tuh. Bukan dari pusat riset. Udah pakai teks, yang kedua nggak punya confidence gitu. Terus ngobrol tuh nggak natap kita gitu. Jadi kayaknya wah gimana nih gitu. Terus udah selesai mau bikin tanya jawab, kayaknya wah jadwalnya padat. Selesai. Loh gimana dia mau dapat input? Boleh, nggak harus sih menteri itu doktor, profesor, nggak harus. Yang penting punya leadership. Terus mau dengar gitu. Ya banyak kan orang yang sekolahnya biasa-biasa aja, tapi dia mau dengar, mau dapat masukan, jadi pintar, ngambil keputusannya tepat gitu loh. Kelihatan sih bedanya dulu waktu zaman dulu, bukannya balik lagi ke Orde Baru. Berasa sekarang menterinya itu lebih profesional. Jadi kita sampai hafal kan menteri-menteri. Kayaknya Orde Baru dulu secara teknis Presiden Soeharto percayakan teknokrasi pada Fakultas Ekonomi UI. Itu kan gampang tuh. Menko-nya dari UI, menteri teknisnya perdagangan, industri, keuangan itu dari. Jadi satu paket. Jadi nggak bakal ada konflik politis di situ kan. Kalau sekarang misalnya, coba saya cari gambarannya tuh. Periode pertama Pak Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, nggak punya partai. Oke, karena dia punya keahlian. Menko-nya Darmin Nasution, FEUI nggak punya partai. Di bawah Menko Darmin perekonomian ada Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan. Menteri Perindustrian waktu itu Erlangga. Menteri Perdagangan Enggar orang dari Nasdem. Sekarang misalnya kalau terjadi konflik kebijakan tuh antara Enggar yang doyan import dan Erlangga yang ingin produksi supaya ekspor, kalau dia konflik kan mesti dipanggil sama Menko-nya kan, oleh Darmin. Tapi bagaimana mungkin Darmin manggil dua menteri ini yang bosnya adalah ketua partai? Maka inefisiensi berlangsung sejak perencanaan itu kan. Harusnya memang boleh aja sih menteri-menteri politik, tapi jabatan-jabatan tertentu janganlah dikasih menteri. Itu. Orang memang yang mumpuni, atau orang-orang yang memang mumpuni, teknokrat itu yang dipolitikin. Ya, kasih mestinya baju aja, bukannya harus dari itu gitu loh. Taruhlah menteri dalam negeri segala macam itu yang Oke lah, fine itu. lah. Ini ngurusin kebijakan yang mesti rasional. Iya, kalau dia nggak punya kemampuan, menteri perdagangan gitu loh. Terus, yaelah, nggak ngerti. Kenapa kebijakan simpang siur tidak terintegrasi dengan baik? Karena mau ambil rente selalu dari kebijakan. Kalau menteri perdagangannya bisa optimal, misalnya kita di-ban nih CPO kita. Harusnya kan dia bisa lobby, nego, WTO-nya tuh kayak apa, aturannya kayak apa, bagaimana kirim orang. Kan dia nggak lakukan gitu loh. Jadi nggak terintegrasi, nggak kompak antara satu dengan itu yang di periode-periode terakhir ini kita lihat memang koordinasi itu makin longgar dan sesuatu yang mewah gitu ya. Susah gitu untuk koordinasi yang kayak tadi karena gambarannya satu dari partai ini sama partai ini, terlebih lagi nanti setelah 2 tahun 3 tahun itu. Wah, friksinya semakin kencang tuh karena menjelang pemilu kan, gitu. Punya kepentingan kan. Terus ada lagi sebetulnya yang bukan dari partai politik, tapi kok kayaknya dia gamang gitu loh. Ya kan, seorang muda, ya kita sebut aja lah Menteri Pendidikan. Ya itu kasihan dia kejebak aja di dalam konflik sekarang. Saya kira bukan dari partai politik, tapi benar, tapi dia, nah sekarang begini, orang suka salah. Ini ya, jabatan publik, kita lihat misalnya Menteri Kesehatan dengan Menteri Pendidikan. Menteri Kesehatan cerdas, Menteri Pendidikan juga cerdas, tapi dia bukan orang publik gitu loh. Dan pejabat publik, bukan orang yang bisa duduk di posisi publik gitu, yang bisa memahami Indonesia keseluruhan. Apalagi Menteri Pendidikan, cuma numpang lahir kali di Indonesia atau nggak pernah lahir di Indonesia gitu. Terus dia nggak pernah tahu Papua tuh kayak apa, Kalimantan kayak apa. Tiba-tiba misalnya bikin kebijakan nanti seragam sekolah akan selamanya setelah selesai COVID tetap lewat online. Ngerti nggak sih misalnya yang namanya, nggak usah jauh-jauh deh, di Banten itu
akses wifi aja di sini kita sering down ya. Iya. Saya di rumah saya yang di tengah kota itu akses sering down. Bagaimana terus pernah nggak ada penelitian misalnya Betul. satu hari mahasiswa atau siswa tuh boleh belajar di depan TV berapa jam untuk Betul. kesehatan. Amerika aja yang infrastrukturnya sudah bagus itu selalu kombinasi online dan offline. Gitu. Ini tiba-tiba ngomong begitu kan berarti dia bukan orang iyalah nggak ngerti situasi. Ya, kalaupun misalnya ada jaringan, tetap kan ada biaya kan? Kan itu Ada biayanya karena semua mau manjat pinang supaya dapat jaringan di biaya manjat pinang. Kan kasihan Sekolah di juga. atas pohon. Iya. Nggak disubsidi. Itu kemarin masih ada loh guru. Jadi ya Yang maksudnya datang kembali ya? lagi, yang datangin ke itu. Jadi Ke itu sukarela aja. Iya. Karena pemerintah dilihat tidak melihat itu ya, maksudnya Menteri Pendidikan mungkin tidak aware masalah itu. Jadi guru itu sukarela datang ke murid-muridnya, diajarin tatap muka dengan pakai apa namanya face shield, protokol protokol COVID COVID-19. tetap ya betul. Coba kita komentari sedikit nih soal reshuffle ini karena publik akhirnya dibuai dengan isu itu seolah-olah kalau reshuffle maka Indonesia akan jadi baru, akan jadi sangat new normal. Tapi problemnya kan begitu presiden marah-marah setelah jeda 10 hari itu pasti saya bayangin begini, itu untung dia PSBB jadi physical distancing. Coba rapat di Binagraha tuh, di meja yang nggak kelihatan kakinya itu paling saling senggol kaki tuh. Gila dia ada yang marah di depan. Kan kita bisa bayangin begitu kan, bahwa presiden mengalami demoralisasi sebetulnya. Karena pejabatnya juga merasa dari awal lu nggak kasih gue arah, bagaimana lu nuntut sekarang konsistensi kita. Dari awal presiden nggak kasih arah kan. Satu-satunya arah yang diberikan presiden yaitu nawacita karena tertulis. Waktu bikin kabinet nawacitanya dibuang kan. Kalau nawacitanya konsisten nggak akan ada undang-undang Minerba sekarang yang jadi problem. Nggak akan ada undang-undang COVID yang relaksasinya sebetulnya buat pebisnis besar tuh, bukan buat UMKM kan. Jadi itu yang bikin bingung menteri-menterinya juga. Nah dalam keadaan itu presiden menganggap kalau reshuffle maka akan ada wajah baru itu. Itu sama dengan ada orang nih bopeng, terus mau dioperasi plastik supaya mulus, tapi yang buat ditampal ke mukanya adalah hidungnya dipotong kan. Jadi hidung dipotong untuk nambalin muka yang bopeng itu. Ya karena nggak ada peralatan lain buat nempel kan, akan diambil lagi dari partai-partai. Itu kayak ya mungkin juga bagus juga pakai dari hidung karena hidungnya panjang kan, jadi nggak habis-habis kalau dipotong-potongan. Ya, kita nggak punya Hidung perencanaan Pinocchio. 5 tahun mau Ya. ngapain, targetnya apa, terus indikator keberhasilannya apa, boleh dirubah di mana, gimana. Itu sebenarnya buzzer tuh, saya nggak setuju sama buzzer dari kelompok manapun, karena itu pembodohan masyarakat. Ya. Karena maksa supaya orang setuju dengan berbagai macam cara gitu. Nah itu kan tugasnya buzzer gitu. Kalau nggak setuju dibongkar kehidupan privatnya. Nah itu kan nggak benar gitu loh. Buzzer ya yang harusnya nggak ada gitu loh. Dan jangan dibiarkan, harusnya diambil tindakan gitu. Kalau saya lihat gini, di generasi milenial ya, nah generasi anak-anak saya gitu ya, yang ya usia 30-an ke bawah lah. Nah itu lebih cerdas dalam mensikapi buzzer. Yang susah ini yang tanggung umur 40, 60 itu Kemakan. tuh paling gampang kemakan sama buzzer. Gitu. Saya kira seluruh isu hari ini itu akan dibatalkan oleh daya beli pada akhirnya. Oleh rekening tabungan yang mungkin tinggal 100 perak, 100 ribu, 200 ribu di kebanyakan orang. Dan semua berharap ada keajaiban melalui reshuffle. Kan itu kan ilusi luar biasa. Semua ingin melihat kalau reshuffle ada perbaikan. Bagaimana mungkin? Ini soal pandemi dunia itu Indonesia nggak mungkin membaik kalau di dunia juga belum membaik tuh. Ya, Apa yang mau selama itu vaksinnya soal belum juga. ditemukan, Jadi itu ilusi aja. ketahanan kita sampai sejauh mana gitu. Terus ketaatan masyarakat kita. Memang harusnya saya setuju banget sama Bung Rocky. Selama vaksin belum ketemu, jangan berharap gitu untuk segera. Jadi yang mesti disiapkan adalah ya ketahanan kita sampai ketemu vaksin itu.
bagaimana misalnya mengedukasi masyarakat, membantu daya beli tadi, ya BLT. Kasih aja BLT, ngapain ngasih bantuan beras, berasnya ada kutu, terus kasih bantuan telur-telurnya busuk gitu kan, yang sampai dibuang-buang Paling kan. kan ada tasnya, di tasnya ada logonya. Nah itu logo Itu semua proyek. tuh, mulai dari pusat sampai ke bawah tuh. Karena berebutan untuk mau pilkada dan sebagainya kan. Iya. Nah itu kan nggak benar juga, masa ya mau difasilitasi. Kan saya pernah protes juga, kenapa sih nggak kasih BLT aja, Bu? Tapi dari atas sampai bawah semua punya kepentingan. Loh kalau kita firm mikir kepentingannya untuk rakyat, bukannya untuk pemerintah daerah, firm aja ini BLT. Iya. Karena ya mereka juga entertain juga kan, ya karena partai juga Yes. kan akibatnya. Kita masih ada soal extended family, kalau lo lapar, ponakan gue bisa gue tampung, kakeknya, tetangganya juga masih saudara tuh. Ya untung ada begituan, ada ikatan komunitarian itu kan. Kalau enggak emang udah habis itu. Orang nggak pikirin informal leader lagi, orang mau nyerbu aja tuh istana kan. Itu untungnya begitu. Tapi yang beginian kalau kita hitung juga bisa terjadi. Karena kalau dibilang ya orang Indonesia itu apa namanya tuh tepos liro, apa namanya nerimo. Iya, tapi dalam keadaan krisis, sifat orang Indonesia bukan sekedar nerimo, tapi juga ngamuk, amok gitu. Emak itu betul-betul bahasa yang orang Inggris ciptakan hanya karena pengalaman orang Melayu, tiba-tiba ngamuk gitu. Itu yang terjadi kan, 65 juga begitu, 98 juga ada potensi, kita ada potensi buat ngamuk. Jadi satu ekstrim nerimo, tapi begitu fakta-fakta sosialnya nggak tertahankan lagi, dia dari nerimo pindah ke ngamuk. Nah ini cuma mungkin beda 10 menit. Orang cuma lihat, wah ada pom bensin dibakar, rame-rame bakar semua pom bensin di Indonesia kan. Potensi itu ada selalu. Dan mata intelijen seharusnya tahu itu. Tapi sialnya siapa yang bisa terangkan pada presiden bahwa potensi itu betul-betul bukan lagi potensi tapi in the making, sedang berlangsung itu. Tapi nanti presiden datang dengan info dari bahasa itu kaum radikal, itu kaum kadrun yang gitu kan jadinya. Maka ditangani secara security lagi, padahal dia mesti ditangani secara sosial.